Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama gue Ariel ya, yang bakal ngejelasin kembali tentang pertemuan kita minggu lalu ya, bersama Pak Adi Kusuma di kelas, yang membahas tentang penulisan berita dan artikel ya, dengan judul Pengaruh Anatomi Artikel dan Berita Terhadap Keterlibatan Pembaca, yang dibawakan oleh kelompok 3, yakni kelompok saya sendiri yang beranggotakan Alfa Pratama, Siti Nurhalisa, Muhammad Nur Abdurrahman, Muhammad Syafil Farigi, itu saya sendiri, Nida Anhafiyah, Hazra Aulia, Risma Ayu, dan Salsabila Pramesti. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal langsung bahas aja ya gitu. Masuk ke pembahasannya, yaitu yang masuk ke yang dimana ada latar belakang ya, yang menjadi latar belakang kami membuat makalah ini gitu ya, yang menjadi dasar kami gitu tuh ya, yang dimana kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses informasi. Yang dimana Gen Z kini lebih banyak memanfaatkan internet untuk mencari berita dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, media massa juga memegang peranan penting gitu ya, dalam menyebarkan informasi di media massa, seperti melalui website, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan segala macam gitu ya, dalam format mereka yang bermacam-macam gitu, yang menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan dari para masyarakat itu sendiri. Nah, secara definisi pengertian anatomi ya, yang dimana artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan juga hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan juga evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati ya, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Nah, artikel ilmiah ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dan juga riset dari seorang, bahasanya, sivitas gitu ya, sivitas akademika atau bahkan ilmuwan yang mengkaji suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti adanya perubahan sistematika, adanya perubahan paradigma di masyarakat. Itu juga menjadi objek kajian gitu ya, tergantung bagaimana sudut pandang yang mau kita ambil sebagai seorang peneliti gitu ya. Apakah kita mau mengambil sudut pandang dari seorang akuntan, seorang sosiolog, seorang komunikator, seorang public speaker, atau seorang apa ya, tokoh agama gitu, yang dimana kita nanti mengkorelasikan gitu ya antara fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu tuh, kita pandang dari bagaimana sudut pandang seorang dai gitu. Contohnya fenomena pencurian motor yang marak terjadi di daerah pesantren menurut sudut pandang kiai gitu tuh. Jadi nanti ada nih gitu, fenomena masalahnya apa, lalu objek kajiannya apa, lalu hasil dari kajian itu tuh apa. Hasilnya kan itu tuh berarti mempertanyakan gitu, dari seorang kiai ini, mereka ini tanggapannya seperti apa mengenai fenomena tersebut gitu tuh, dan juga memberikan solusi gitu tuh ya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang terjangkau, hal yang bisa dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, lalu masuk ke definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Nah, anatomi artikel itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama ada judul artikel, yang juga masuk ke penulisannya ya. Ada judul, ada abstrak. Abstrak ini terbagi dua, ada abstrak yang berbahasa Indonesia dan juga abstrak yang berbahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada kata kunci atau keyword, yang dimana kata kunci ini mencakup 2 sampai 5 kata kunci, kata ya, bukan kalimat. Jadi contohnya efektif, komunikasi, atau organisasi, itu kata tuh. Jadi efektif, komunikasi, dan juga organisasi, gitu. Itu kata kunci. Lalu yang keempat ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sebagai acuan ya teman-teman, sebagai acuan teman-teman untuk mengkaji sesuatu gitu tuh, yang biasanya itu tuh panjang banget contoh-contohnya. Nah, lalu yang kelima ada yang namanya metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini tergantung bagaimana cara teman-teman mengambil sampel,
dan juga bagaimana teman-teman mengumpulkan informasi dan data yang teman-teman ambil. Metode itu biasanya terbagi menjadi dua, ada bahkan tiga gitu ya. Ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian deskriptif, ada metode penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu berdasarkan data dan juga hasil riset sebelumnya, dan data-data yang memang tersebar yang bisa kita dapatkan melalui media massa atau bahkan melalui wawancara dari seorang tokoh tertentu. Sedangkan kuantitatif itu tuh berdasarkan data yang itu tuh bisa bisa dikalkulasikan gitu. Seperti kuesioner, seperti korespondensi, dan juga seperti angket atau hasil riset yang memang diujikan kepada ratusan orang bahkan ribuan orang untuk menemukan gitu titik temu dari hasil pembahasan yang mau mereka ambil. Itu perbedaannya. Nah, lalu yang keenam itu ada namanya pembahasan dan hasil atau mencakup penelitiannya ya. Hasil pembahasan ini nih dia tuh apa ya? Kayak hasil semua yang kita riset di dalam metodologi tadi, kita masukkan ke dalam hasil penelitian ini gitu. Lalu yang ketujuh, yang ketujuh itu namanya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mencakup beberapa hal ya yang memang menjadi acuan. Contohnya di dalam pendahuluan tadi kita merumuskan dua masalah, maka di kesimpulan juga kita harus mencukupkan dua kesimpulan dari setiap masalah yang kita angkat di pendahuluan itu. Lalu yang ke-8 ada yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting juga ya teman-teman, harus ada di dalam contoh penulisan berita gitu ya, penulisan artikel ilmiah ya. Ini keren banget backgroundnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada definisi penulisan anatomi artikel atau berita, artikel populer ya. Yang dimana menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau kabar atau laporan pemberitahuan secara umum. Intinya mah kalau berita tuh dia tuh secara umumnya tuh dia itu mencakup semua informasi yang memang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi di masyarakat. Seperti fenomena flaring yang terjadi di daerah Kota Cilegon yang melibatkan PT Lotte Chemical Indonesia, yang dimana itu sempat menggegerkan warga karena memang menjadi sebuah fenomena yang mengagetkan gitu. Tiba-tiba langit memerah dan masyarakat pun ikut panik. Kenapa ini? Kenapa? Dan itu pun menjadi berita dan menjadi klarifikasi dari pihak Lotte bahwa itu adalah metode flaring, yang dimana flaring itu tuh semacam prosesi pembuangan limbah cuman melalui gas, yang dimana gas itu tuh pun tidak dibuang secara sembarangan namun dibakar ke udara gitu tuh, sehingga gas itu tuh tidak menyebar ke masyarakat gitu, dan langsung menghilang di karbon dioksida kan gitu kalau dibakar mah gitu tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu struktur yang ada di dalam berita tuh yang pertama mencakup headline ya. Headline ini judul beritanya gitu tuh, yang pertama banget gitu tuh yang memang menjadi acuan gitu ya, acuan bagi para penulis gitu ya berita. Lalu yang kedua ada subheadline. Nah, subheadline ini bagian kedua yang dibaca pembaca yang dapat memberikan lebih banyak konteks untuk berita. Contohnya, pernikahan anak di bawah umur di Lombok Tengah yang viral di media sosial rupanya sudah dicegah kepala dusun. Itu tuh kayak keterangan lebih lanjut dari headline. Headline itu tuh bukan judul ya, tapi bahasanya dia tuh informasi pertama yang disampaikan oleh pihak penulis dari berita gitu ya. Lalu yang ketiga ada body. Body berita ini merupakan tempat di mana informasi utama disampaikan. Yang dimana poin inti dari berita tersebut itu tuh ada yang di situ. Itu ada di body gitu ya. Masalahnya apa, terusan permasalahannya seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Itu ada yang di body. Lalu yang keempat ada conclusion. Conclusion tuh hasil akhirnya, kesimpulannya dari berita itu tuh apa, hasilnya apa. Di dalam berita biasanya ada yang berita itu tuh langsung disimpulkan dan ada solusinya, ada yang dia tuh masih menggantung dan memerlukan verifikasi atau klarifikasi dari pihak tertentu, seperti peristiwa yang kemarin di PT Lotte Chemical Indonesia. Mereka tuh awalnya menggegerkan masyarakat karena membuat masyarakat tuh panik terkait fenomena flaring itu. Lalu mereka membuat seperti klarifikasi pada pihak media massa untuk menyebarkan informasi ini bahwa itu tuh hanya sekedar flaring gitu tuh, dan itu tuh insya Allah tidak akan membahayakan masyarakat.
Nah itu, jadi ada yang dia tuh kesimpulannya secara langsung disampaikan dalam satu berita, ada yang itu tuh memerlukan, ada berita pertama sebagai bentuk permasalahan, ada juga berita selanjutnya sebagai bentuk kesimpulan dan solusi dari pihak tertentu terhadap masalah yang tadi dijadikan berita. Kurang lebih seperti itu. Lalu proses pembuatan berita dan artikel kita skip aja karena ya udah pasti teman-teman paham gitu ya. Lalu untuk proses pembuatan berita itu tuh metodenya itu ada riset, ada survei, ada eksperimen, ada grounded, ada mix penelitian dan antara kuanti dan juga kualitatif ya terkait penulisan artikel secara umum ya, artikel ilmiah. Lalu yang kedua ada penulisan yang mencakup judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang dimana dalam pembuatan ini ya, penulisan jurnalistik itu tuh harus mencakup 3 hal dulu deh buat jurnalistik tuh. Yang pertama ada pengumpulan informasi, penerapan unsur 5W1H dan juga unsur piramida terbalik. Jadi yang terakhir ada penyuntingan ya. Metode penyuntingan ini nih sebagai bentuk editorial ya, yang dimana menyesuaikan setiap kalimat yang ada di dalam berita ataupun artikel ilmiah sebagai sesuatu yang memang harus disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia ya, yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada etika penulisan artikel dan berita. Nah, etika penulisan artikel itu tuh mencakup beberapa hal ya, yang dimana ada etika akademik yang mencakup artikel harus hasil penelitian wajib dipublikasikan hanya sekali gitu ya, jadi nggak boleh satu judul yang sama dipublikkan di 2 tempat yang berbeda, itu nggak boleh ya, media cetak maupun digital gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada, jika penelitian didanai oleh pihak ketiga maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas, kecuali jika pihak penyandang dana menolak disebutkan. Lalu yang ketiga ada penulis dituntut menghasilkan karya yang orisinil, bukan hasil menjiplak plagiarisme, serta harus mampu menjaga akurasi dan kebermanfaatan informasi yang disampaikan. Nah, etika dalam penulisan jurnalistik ya, berita tadi itu mencakup fakta, faktual. Yang kedua ada berimbang yang sesuai dengan covernya ya. Yang ketiga ada struktur penulisan yang memang akurat gitu ya, mencakup 5W1H. What, who, when, where, why, and how. Ya. Lalu apa aja sih gitu kira-kira pengaruh, faktor pengaruh keterlibatan pembaca dari artikel ilmiah dan juga berita di media massa. Yang paling relevan itu adalah struktur tulisan yang menarik, topik yang relevan, kepercayaan pada media dan penulis, serta elemen interaktif dan visual, dan juga penyajian yang etis, pemanfaatan algoritma, serta kecepatan publikasi juga berperan penting dalam keterlibatan pembaca, yang dimana hasil strategi redaksional yang terencana dan pemahaman mendalam terhadap audiens serta teknologi. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you yang sudah menyimak. Terima kasih kepada dosen Adi Kusuma ya yang telah menyampaikan materi ini dan telah menemani kami dalam presentasi pada minggu lalu ya. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.